Halo teman-teman, pasti udah pada tahu dong dengan salah satu brand pakaian terbesar asal Jepang satu ini? Ya, brand tersebut adalah Uniqlo. Uniqlo merupakan perusahaan asal Jepang yang didirikan oleh Tadashi Yanai dan bergerak dalam bidang specialty store retailer of private label apparel atau toko pengecer khusus untuk pakaian merek sendiri. Semua tahap dalam bisnis dikelola sendiri oleh perusahaan ini, mulai dari desain, produksi, sampai kepada penjualan secara eceran. Nama Uniqlo merupakan gabungan dari Unique Clothing Warehouse yang merupakan toko pertama Uniqlo yang dibuka oleh Tadashi Yanai di kota Hiroshima. Sejak pertama kali berdiri, Uniqlo terus mengalami perkembangan pesat di bidang fast retailing. Mereka memiliki 19 global flagship store dalam bentuk 1.700 toko yang tersebar di 17 negara di seluruh dunia. Nilai valuasi mereka bahkan sudah mencapai lebih dari 7 miliar US dollar atau 99 triliun rupiah. Menakjubkan bukan? Kali ini, mari kita bedah strategi bisnis yang dilakukan Uniqlo mengacu pada strategi implementation yang dikemukakan oleh Fred dan Forrest David. Apa itu strategi implementation? Strategi implementation merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi strategi merupakan kunci dari suksesnya manajemen strategi. Lalu, bagaimana Uniqlo mengimplementasikan strateginya? Mari kita telusuri dari beberapa aspek berikut. Aspek pertama yaitu marketing. Dalam memasarkan produknya, perusahaan harus mampu mengidentifikasi isu-isu pemasaran terkini. Salah satu isu marketing yang sedang menjadi concern adalah sejauh mana suatu perusahaan dapat menelusuri pergerakan seseorang dalam internet. Fred dan Forrest David menyebutkan bahwa dalam memasarkan produk ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, new principle of marketing, yaitu saat ini pelanggan lebih percaya terhadap opini pelanggan lain dibanding percaya dengan apa yang perusahaan katakan. Yang kedua, advertising media, yaitu dalam era 4.0 seperti sekarang, maka situs-situs media sosial menjadi pilihan utama perusahaan untuk memasarkan produknya. Yang ketiga, purpose-based marketing, yaitu bagaimana perusahaan dapat membangun kepercayaan dan koneksi dengan pelanggannya melalui iklan yang diterbitkannya. Dalam menawarkan strategi marketing, Uniqlo menggunakan dua saluran, yaitu melalui gerai fisik sebagai saluran distribusi dan penjualan, serta melalui gerai online yang dapat dikunjungi melalui alamat website www.uniqlo.com. Uniqlo juga secara cerdik menggunakan billboard, sosial media influencer, dan brand ambassador sebagai sarana promosi untuk mengangkat popularitas produk. Untuk membangun customer relationship, Uniqlo memberikan aplikasi e-member. Aplikasi ini tersedia baik di App Store maupun di Play Store. Keuntungan dari e-member adalah konsumen mendapatkan harga spesial dari produk Uniqlo dan birthday reward jika konsumen berulang tahun. Aspek yang berikutnya yaitu dari sisi market segmentation. Market segmentation adalah pembagian pasar dalam kelompok-kelompok pelanggan menurut kebutuhan dan buying habits mereka. Strategi ini dilakukan dengan cara 1. Mengevaluasi segmen pasar yang potensial, 2. Menentukan karakteristik dan kebutuhan pelanggan, 3. Menganalisis kesamaannya, dan 4. Membangun profil konsumen. Uniqlo mengusung slogan Made for All yang artinya dibuat untuk semua. Tujuan utama perusahaan Uniqlo adalah untuk memproduksi pakaian dengan kualitas yang bagus untuk segala usia, mulai dari bayi hingga para lansia, serta terlepas dari apapun etnisitasnya. Tadashi Yanai menganut 23 prinsip manajemen yang secara kolektif ia sebut the soul of Uniqlo. Salah satu prinsip yang paling diutamakan Yanai adalah menempatkan pelanggan terlebih dahulu serta memberikan kontribusi kepada masyarakat. Aspek yang ketiga yaitu product positioning. Product positioning yaitu mencari tahu apa yang pelanggan ingin dan harapkan. Fokusnya adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompok target pelanggan tersebut.
Positioning membutuhkan adanya representasi dalam bentuk skema yang menggambarkan bagaimana posisi produk atau jasa perusahaan dibandingkan kompetitor yang paling berpengaruh dalam industri sejenis. Dalam penerapan strategi ini, Uniqlo memiliki produk dengan ciri gaya casual dengan desain yang simple namun tetap mengikuti perkembangan mode, serta memiliki kualitas bahan yang mumpuni. Bahkan, Uniqlo menjadi referensi atau trendsetter fashion bagi generasi muda. Nilai plus lain dari produk Uniqlo adalah harganya yang terjangkau. Sekitar 30% produk Uniqlo harganya berkisar di bawah 10 US dollar. Berbeda dengan Zara yang hanya 7% dari produknya di bawah 10 US dollar. Uniqlo juga berfokus pada produk-produk yang tidak dilirik kompetitor lainnya. Uniqlo tidak hanya menjual pakaian dan celana saja, tetapi mereka juga menaruh perhatian ke produk-produk lain seperti kaos kaki dan pakaian dalam. Ketika orang ingin membeli kaos kaki, mereka bakal lebih memilih ke Uniqlo ketimbang Zara. Aspek terakhir yaitu research and development. Ada 3 pendekatan R&D dalam implementasi strategi, yaitu 1. Menjadi perusahaan pertama dalam memasarkan produk dengan teknologi baru, 2. Menjadi imitator yang inovatif, dan 3. Menjadi perusahaan dengan biaya terendah dengan memproduksi produk dalam jumlah banyak. Dulu, Uniqlo sempat mengalami masa sempoyongan ketika persaingan makin sengit. Tokonya banyak yang harus tutup karena merugi. Desain Uniqlo saat itu juga kurang mengusung karakter individu dari penggunanya dan lebih cenderung membuat desain seragam untuk semua orang. Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut, pada tahun 2004, Tadashi Yanai mengubah arah bisnis Uniqlo dan memilih strategi kolaborasi. Kolaborasi ini terwujud dalam seri kaosnya, baik dalam berupa logo, tulisan, maupun paket desainnya. Nama-nama besar pun Uniqlo gandeng, seperti Coca-Cola, Yakult, Disney, Kate Kidston, Naruto, Big Bang, IBM, dan sebagainya. Sudah 1 dekade, pihak Uniqlo T-shirt berkolaborasi dengan seniman, perusahaan, organisasi, ikon budaya, maupun merek di seluruh dunia, dari Andy Warhol sampai Sanrio. Hal ini dilakukan Uniqlo untuk menciptakan desain kaos yang keren dan memiliki sesuatu yang bisa dijual kepada semua orang. Dengan landasan anyar tersebut, Uniqlo berhasil mengembangkan inovasi dalam hal desain maupun fungsi fashion mereka. Pasarnya tumbuh sangat pesat. Kolaborasi ini membuat Uniqlo memiliki jangkauan bisnis lebih luas lagi. Selain itu, Uniqlo menggunakan teknologi canggih dan terkini dalam menghasilkan berbagai produknya. Hal ini sesuai dengan filosofi brand ini, yaitu lifewear, di mana setiap pakaian yang dikenakan harus memiliki fungsi yang dapat memudahkan hidup sang pemakai, sehingga Uniqlo sangat berkomitmen dalam pemanfaatan teknologi terdepan. Saat ini ada 2 teknologi yang digunakan oleh Uniqlo. Pertama, teknologi heat tech yang digunakan untuk mengikat suhu panas tubuh sehingga membuat tubuh tetap hangat meski udara di sekitar dingin. Ada pula Airism Line yang bisa menyerap kelembaban. Teknologi ini dimungkinkan karena Uniqlo menggunakan serat kain canggih yaitu Cupro. Itulah strategi bisnis yang digunakan oleh Uniqlo. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.